Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suciana, dosen mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause. Asuhan remaja dan perimenopause ini adalah 3 SKS. Capaian pembelajarannya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan capaian pembelajaran P1-nya menguasai konsep teoritis ilmu dan asuhan kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Dilanjutkan dengan menguasai teori manajemen asuhan kebidanan dan pengambilan keputusan klinis. Di capaian pembelajaran KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan dilanjutkan untuk mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KK1, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan anak balita prasekolah, serta kesehatan remaja, serta pelayanan KB. Mampu mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. Mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan selanjutnya, mampu mendemonstrasikan konseling pada lingkup praktek kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas bayi baru lahir, dan anak balita, anak prasekolah, kesehatan remaja, dan pelayanan KB. Mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus produksi dan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. Selanjutnya, mampu melakukan konseling pada asuhan kebidanan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus produksinya. CPMK-nya, mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang asuhan kebidanan pada pranikah, dan dilanjutkan mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang asuhan kebidanan prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi. Di sini kita lihat kesehatan reproduksi remaja, perempuan usia subur, dan perimenopause, serta pelayanan KB. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami dan menguasai tentang asuhan kebidanan pada remaja dan asuhan pada perimenopause, serta memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan konseling individu, konseling kelompok dengan sasaran remaja perimenopause terhadap permasalahan reproduksinya. Adapun materi pembelajarannya dari asuhan kebidanan pada remaja, yang pertama adalah perubahan anatomi dan fisiologis pada puberitas. Yang kedua, konsep kesehatan reproduksi remaja, konsep perencanaan keluarga. 4, konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis riwayat menstruasi. Selanjutnya, melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya, evidence base terkait asuhan remaja dan konseling remaja. Adapun materi pembelajaran pada asuhan kebidanan pada perimenopause, yang pertama yaitu fisiologi menopause. Yang kedua, ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause. Ketiga, masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause. Yang pertama, masalahnya terkait tentang perimenopause atau postmenopause. Selanjutnya, masalah seksual. Serta materi berikutnya adalah screening dan pencegahan CA cervix dan CA mame pada perempuan di seluruh rentang usia, dan dilanjutkan dengan konseling masa perimenopause.
Daftar pustaka yang bisa kita jadikan acuan yaitu Marshall Jain dan Cunningham 2014 yang berjudul terkait dengan. Adapun beberapa pustaka pendukung itu bisa beberapa buku yaitu Heriana Eka Dewi yang memahami perkembangan fisik remaja, Prawi Harjo tentang menopause dan andropause. Ada beberapa hasil penelitian yang juga kita integrasikan ke dalam materi ini yang terkait tentang hasil penelitian dosen yang judulnya adalah Sadari pada Kelompok Remaja Putri dan Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Personal Hygiene pada Menstruasi. Media pembelajaran bisa digunakan dengan Edmodo, Google Classroom, Google Meet, serta Zoom beserta Telegram. Penilaian pada mata kuliah ini itu UTS kita ambil 35%, UAS kita ambil 35%, dan tugas 30%. Marilah kita saksikan video pembelajaran saya secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang screening dan pencegahan CA cervix dan CA mame pada perempuan di seluruh rentang usia. Oke, sebelumnya Bapak udah tahu apa itu screening? Pemeriksaan. Oke, berarti kita lihat ya apa itu screening, atau kita lihat terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran di sini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, Ananda mampu atau mahasiswa mampu untuk melakukan screening dan pencegahan CA cervix dan CA mame pada perempuan di seluruh rentang usia. Nah, berarti nanti diharapkan setelah ini Ananda mampu melakukan screening yang tahu cara pencegahan CA cervix dan CA mame. Oke, lanjut. Kemampuan akhir atau setelah perkuliahan ini ada beberapa yang harus Ananda tahu atau Ananda mampu nanti apa itu screening ya. Dan screening ini kita lihat apa itu definisinya, kriterianya, tujuan programnya, serta peran. Kalau kita lihat sekarang kita ada bidan, berarti apa sih kira-kira nanti peran bidan gitu ya. Lanjut ke CA cervix-nya, apa itu pengertian CA cervix, faktor penyebabnya, tanda dan gejala, metode screening gitu ya. Dan ada satu lagi adalah CA mame. Nah, di CA mame ini juga sama, apa itu yang dikatakan CA mame, faktor penyebab, tanda dan gejala, serta metode screening. Screening adalah upaya pemeriksaan atau tes yang sederhana dan mudah yang dilaksanakan pada populasi masyarakat sehat yang bertujuan untuk membedakan masyarakat yang sakit atau yang berisiko terkena penyakit ya di antara masyarakat yang sehat. Kita lihat lagi dulu, pemeriksaan awal atau screening kanker adalah cara untuk mengenali keberadaan kanker sebelum penderita mengalami gejala penyakit tersebut. Pemeriksaan ini dianjurkan untuk dilakukan secara berkala. Tahu ya, secara berkala itu ya, terutama bagi orang-orang yang berisiko tinggi menderita kanker tertentu. Nah, di sini kita lihat kira-kira apa sih kriteria dari screening dalam pencegahan CA cervix dan CA mame ini. Kalau di CA cervix itu adalah perempuan usia 21 sampai 65 tahun yang aktif secara seksual ya. Tapi kalau kita lihat di CA mame itu adalah perempuan dimulai usia 20 tahun, dilakukan sendiri setiap bulan. Nah, dilakukan sendiri ini bisa dilakukan di rumah ya. Usia di atas 40 itu disarankan screeningnya rutin ya. Berarti ada nih, kalau kita lihat kriterianya di CA mame, berarti itu kalau usianya dimulai usia 20 tahun itu bisa dilakukan sendiri ya. Kalau udah 40 tahun berarti disarankan screening rutin. Berarti nanti memang ketika kita usia di 40 tahun atau ada pasien kita yang udah di atas 40 tahun itu kita sarankan screening rutin. Berarti dia jika mendapatkan informasi atau ada informasi tentu itu menjadi perhatian gitu ya. Tujuan dari program screening ini yang pertama deteksi dini ya. 2 mengurangi angka kematian. 3 meningkatkan kesadaran dan edukasi. 4 manajemen risiko. 5 pengurangan stres emosional. 6 meningkatkan kualitas hidup ya. Bisa dilihat dulu tujuan dari program screening ini. Berarti nanti kita melihat kondisi pasien masyarakat. Nah, kira-kira kita jelaskan bahwa memang tujuan dari screening ini atau program dari screening ini cukup bagus karena memang memperhatikan kesehatan masyarakat gitu ya.
apalagi terkait tentang deteksi dini. Kalau kita lihat deteksi dini, bisa kita lakukan dari awal udah terkonfirmasi sama kita gitu, berarti menekan supaya tidak terjadinya ke stadium-stadium berikutnya gitu ya. Makanya juga cukup penting pada saat kita melakukan deteksi dini gitu ya. Dan kalau kita lihat mengurangi angka kematian, karena juga kita lihat di beberapa data belakangan ini gitu ya, bahwa juga CA survei, CA MAME gitu ya, adalah juga penyebab kematian ya, yang angkanya cukup tinggi gitu. Tentu agar kondisi ini tidak terjadi atau mengurangi angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup, ya tentu program screening ini sangat bagus gitu ya. Selanjutnya peran bidan. Nah, di sini peran bidan adalah preventif, promotif. Atau apa upaya-upaya untuk preventif dan promotif ini bisa kita lakukan, yaitu memberikan edukasi dan penyuluhan, gitu ya, dan melakukan pemeriksaan IVA, sadari dan sadanis. Selanjutnya merujuk ke fasilitas kesehatan lanjut, dokumentasi hasil screening. Merujuk ke fasilitas lanjut ini atau kesehatan lanjut ketika kita melakukan screening gitu ya, ada beberapa kondisi pasien yang memang butuh kolaborasi gitu ya, atau butuh kita konsulkan ke vaskes lanjut gitu ya, berarti kita merujuk ke fasilitas kesehatan lanjut agar nanti memang pasien ini bisa mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi pasien gitu ya, atau klien. Nah, adapun tujuan dari screening ini adalah untuk mengidentifikasi ya, untuk mengidentifikasi kondisi prakanker atau kanker serviks sebelum menyebabkan gejala atau komplikasi yang lebih serius ya. Nah, faktor-faktor penyebab ini juga hal yang memang harus menjadi perhatian kita gitu ya. Kira-kira apa sih penyebab atau apa sih faktor-faktor penyebab CA serviks ini gitu ya. Yang pertama yaitu human papilloma virus. Nah, ini adalah kondisi di mana tipe risiko tinggi. Habis itu hubungan seksual di usia muda. Nah, ini juga jadi perhatian kita. Kapan sih usia yang baik itu, atau kapan sih usia reproduksi sehat itu gitu ya. Kalau misalnya kita menemukan hubungan seksual usia muda, mungkin dia pernikahan dini seperti itu ya, berarti kita udah bisa menganalisa kira-kira nanti kalau pasiennya seperti ini atau kita temukan kasus seperti ini, ya kita sarankan kalau memang ada kondisi-kondisi apa, kita sarankan memang untuk melakukan screening, karena ini juga salah satu faktor penyebabnya gitu ya. Yang kedua, gonta-ganti pasangan. Nah, gonta-ganti pasangan ini kita memahami bahwa kondisi di mana misalnya baik suami maupun istri ya gonta-ganti pasangan gitu. Ya, ini juga jadi perhatian. Berarti kalau untuk gonta-ganti pasangan ini berarti kita bisa melihat fenomena, atau kita mungkin bertanya terlebih dahulu, kita analisa terlebih dahulu gitu ya, atau kita lihat riwayatnya terlebih dahulu. Itu juga cukup penting. Apakah dia hanya dengan satu pasangan gitu ya. Setelah itu paritas yang tinggi. Paritas yang tinggi tahu ya? Apa itu? Nah, ya benar. Nah, itu juga jadi perhatian nanti sama kita gitu ya. Kalau ketika kita melihat kondisi atau kasus ibunya udah paritasnya cukup tinggi ini, mungkin ada beberapa edukasi yang akan kita berikan gitu ya, terkait tentang juga salah satu faktor penyebab dari CA serviks. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih dengan faktor penyebab CA serviks, yaitu defisiensi nutrisi atau defisiensi nutrisi dan perawatan organ reproduksi yang salah. Nah, di sini juga harus menjadi perhatian untuk kita. Kalau defisiensi nutrisi, apa sih kita sebagai perempuan, persiapan nutrisinya bagaimana, apa yang memang harus kita konsumsi. Kalau kita lihat fenomena sekarang gitu ya, bagaimana pemenuhan nutrisi itu, apa yang harus kita lakukan, makan apa gitu ya. Kalau memang itu adalah melihat bagaimana proses dikatakan defisiensi nutrisi itu, kalau memang dia pemenuhan kebutuhannya memang belum terpenuhi dengan baik, itu bisa juga salah satu penyebabnya gitu ya. Perawatan organ reproduksi yang salah. Nah, perawatan organ reproduksi yang salah ini apa? Salah satu saran kita kepada remaja-remaja ya, atau kepada wanita-wanita gitu ya. Hal kecil yang perlu kita perhatikan saja, misalnya cara vulva hygiene misalnya seperti itu, atau ketika menstruasi gitu ya. Nah, bagaimana cara ketika kita menstruasi, kapan kita harus mengganti pembalut ya, bagaimana cara
lupa hijin, membersihkan lupanya dengan benar gitu. Nah itu juga hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Kira-kira gejala CA itu seperti apa sih gitu? Karena kan kalau misalnya ada suatu kondisi ya perubahan atau tanda-tanda gitu, pasti ada gejala-gejala yang memang kita rasakan. Nah itu harus jadi perhatian kita juga gitu. Kalau ada misalnya ada perubahan-perubahan di diri kita, itu kita juga harus aware gitu ya, peduli. Benar ya, aware itu peduli ya. Peduli kita terhadap diri kita sendiri. Dan tentu sebagai seorang bidan nanti kita juga peduli terhadap masyarakat. Nah, seperti itu. Yang pertama ketika kita ada keluhan keputihan tidak normal, ya atau pasien kita ada keluhan keputihannya tidak normal. Nah itu jadi perhatian sama kita. Misalnya contoh, ketika pasien datang dengan dia keluhannya keputihannya gatal, berbau, misal seperti itu kan suatu kondisi keputihan yang tidak normal, gitu ya. Oke, pendarahan tidak normal. Nah itu juga jadi perhatian untuk kita. Nyeri panggul saat berhubungan seksual. Nah, jika nanti ternyata pasien kita datang, gitu ya, dia mengatakan bahwa dia mempunyai keluhan ketika dia melakukan hubungan seksual dengan merasakan nyeri, gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kita udah curiga. Kira-kira ini kenapa, gitu ya? Itu harapannya kita bisa mencarikan solusinya, gitu, ya. Oke, lanjut ya. Oke, cara screening CA cervix. Nah, cara screeningnya ya, yang pertama dengan IVA test. Apa itu IVA test? Inspeksi visual dengan aplikasi asam asetat. Nah pemeriksaan ini dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dikulas dengan asam asetat atau asam cuka 3-5%. Nah pada lesi perangkat akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium. Nah berarti IVA test ini gitu ya juga salah satu biasanya kondisi yang mudah didapatkan atau memang beberapa pemeriksaan IVA bisa dilakukan di puskesmas. Nah, kedua yaitu dengan apa screeningnya? Dengan tes pap smear. Nah, tes pap smear ini adalah pemeriksaan sitologi atau suatu prosedur pemeriksaan ya, suatu prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan perubahan morfologis dari sel-sel epitel leher rahim ya, dan yang ditemukan pada keadaan prakanker dan kanker gitu. Nah kondisi prakanker dan kanker ini berarti pra itu kan sebelum ya. Nah kalau kanker berarti dia udah diagnosa kanker gitu ya. Oke ya, kita lanjut ke CA mami. CA mami adalah upaya deteksi dini kanker payudara ya dengan mendeteksi, mengidentifikasi secara dini adanya kanker payudara. Harapannya apa? Sehingga diharapkan bisa diterapi dengan teknik yang dampaknya nanti atau dampak fisiknya kecil. Nah, punya peluang lebih besar untuk sembuh. Nah, itu ya. Kenapa kita harus melakukan screening CA mami? Ya, kita lihat dulu apa itu yang dikatakan kanker atau CA mami. Ya, kanker payudara atau CA mami adalah kanker yang terbentuk dari jaringan payudara. Nah, kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau kita kenal dengan lobus ya, atau di jaringan ductus. Nah, yang membawa air susu dari kelenjar ke putih payudara. Ya, kira-kira apa sih penyebab CA mami ini? Ya, penyebab CA mami adalah merokok dan terpapar asap rokok. Nah, itu tadi Ibu sampaikan. Yang merokok atau yang terpapar asap rokok, berarti memang merokok ini kondisi yang memang mengakibatkan tidak hanya si pengguna rokok atau yang suka merokok, tapi juga mempengaruhi orang sekitar. Nah ini perlu nih kita perhatikan perokok pasif ya. Menopause ya, dan menopause adalah berhenti haid setelah umur 50 tahun ya. Pernah mengalami operasi pada payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor ya, atau tumor jinak atau tumor ganas. Nah kalau memang dia ternyata nanti udah ada riwayat sebelumnya pernah tumor gitu ya, tentu juga menjadi ini juga sama kita, perhatian juga sama kita ketika ada pasien nanti atau klien kita ya. Habis itu pola makan yang buruk. Nah pola makan yang buruk, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira pola makan yang buruk itu seperti apa? Sila. Nah,
itu juga bisa kita lihat ya, pola makan yang buruk adalah tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet atau pewarna. Jadi ibu hanya mungkin menitip pesan ini kepada bidan-bidan gitu ya, bagaimana sih pola makan yang buruk itu kita mulai dulu dari diri kita rubah dulu cara kita pemenuhan nutrisi kita seperti apa gitu ya. Nah ini juga menjadi perhatian kita, pola makan. Nah bagaimana kita memperhatikan apa yang kita konsumsi setiap harinya gitu ya. Kadang-kadang kita lebih suka nih nanti makan junk food gitu. Seharusnya kita udah tahu nanti itu juga salah satu kita screening penyebab dari CA mami. Perlu kita tanya atau perlu kita identifikasi ke pasien atau klien-klien kita atau masyarakat gitu ya. Melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun. Karena kita tahu kapan masa reproduksi yang baik itu dulu. Oke, ya. Berarti kalau kita lihat di sini yaitu melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun atau biasanya kita di usia 35 tahun itu kita bilangnya resti ya, risiko tinggi. Di bawah 20 tahun juga resti atau kita risiko tinggi. Nah, atau selanjutnya adalah haid pertama pada umur yang kurang dari 12 tahun. Nah ini perlu juga kita tanya kapan menarchnya gitu ya, kalau kita butuh beberapa data-data pendukung. Nah sedangkan salah satu faktornya adalah haid pertama pada umur kurang dari 12 tahun ya, tidak pernah menyusui anak ya, ini juga salah satu penyebabnya. Dan di antara anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara. Nah itu tadi riwayat keluarga. Nah kalau misalnya riwayat keluarga itu berarti memang udah ada nih mungkin faktor risiko kita dengan riwayat keluarga yang ada CA-MAME dengan yang tidak ada CA-MAME, berarti kita mempunyai faktor risiko yang lebih karena itu udah ada di riwayat keluarga sebelumnya. Apa ciri-ciri kanker payudara ya? Kanker payudara ini kalau misalnya kita temukan benjolan ya, benjolan misalnya kita udah merasakan ya ada benjolan gitu, atau pasien kita udah mengeluhkan dia ada benjolan gitu ya, habis itu ada permukaan payudara seperti tertarik. Nah ini kan bisa kita perhatikan ada perubahan-perubahan di payudara kita, ada permukaan yang cekung ya, perubahan warna kulit, permukaan payudara memerah serta keluarnya bibit cairan dari payudara. Nah ini juga menjadi perhatian untuk kita, makanya nanti ada beberapa screening kanker payudara itu apa aja sih, ada yang bisa nanti kita lakukan sendiri gitu ya. Nah ini juga perlu kita tekankan, nanti kalau misalnya kita udah ada pasien atau klien kita yang datang dengan keluhan ada benjolan di payudaranya atau ada permukaan payudara seperti tertarik, nah itu kita udah mulai berpikir, udah mulai menganalisa, oh gimana ya pemeriksaan selanjutnya, apa ya upaya yang bisa diberikan gitu ya. Oke, metode screening untuk CA-MAME ini yang pertama pemeriksaan payudara sendiri. Nah itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada metode screening yang bisa kita lakukan sendiri. Nah itu perlu kita sampaikan gitu ya, bagaimana kita memang bisa nanti menjadi promotor gitu ya, atau kita sebagai bidan yang bisa memberikan edukasi bahwa ada nih untuk screening CA-MAME itu bisa dilakukan sendiri. Ya kita lihat di sini adalah pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga medis terlatih seperti dokter, perawat, bidan ya, yang secara fisik memeriksa payudara dan daerah ketiak untuk mencari tanda-tanda kanker atau perubahan abnormal lainnya. Nah kalau misalnya disadari tidak bisa kita identifikasi, berarti kita butuh untuk pemeriksaan lanjut. Nah berarti bisa saja nanti yang melakukan pemeriksaan itu adalah pemeriksaan oleh yang sudah terlatih seperti dokter, perawat ya. Oke, mamografi. Nah, juga salah satu bentuk screening CA-MAME. Namun mamografi ini adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan sinar X untuk mengambil gambar detail dari jaringan dalam payudara. Nah, ini biasanya payudara dipadatkan di antara dua kaca untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Nah, mamografi ini di mana bisa kita dapatkan? Pemeriksaannya di rumah sakit ya. Nah, oke. Oke, ultrasonografi payudara. Nah, ini metode menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar dari bagian dalam payudara. Nah, ada lagi MRI payudara, yaitu pemisahan MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk membuat gambar yang sangat detail dari payudara. Nah, untuk beberapa pemeriksaan CA-MAME
rumah sakit, nah itu bisa nanti Anda dapatkan ketika nanti Anda di rumah sakit. Ketika Anda menemukan kasus yang seperti itu, mudah-mudahan nanti Anda bisa melihat prosesnya atau melihat hasilnya. Mana nih yang kankernya atau yang menentukan kankernya gitu ya. Oke, lanjut biopsi. Nah, sebelumnya Pak udah tahu pernah dengar nggak biopsi itu apa? Nah, kalau biopsi itu adalah metode jika ditemukan benjolan atau perubahan yang mencurigakan selama mamografi atau pemeriksaan klinis. Nah, di biopsi ini dapat dilakukan untuk mengambil ya sampel jaringan untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Nah, berarti biopsi ini juga kondisi di mana pengambilan sampel. Ada sampelnya diambil habis itu diuji di laboratorium gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lihat dulu belum ada pertanyaan. Nah, sedikit dulu kesimpulan. Bidan memiliki peran strategis, ya sangat strategis peran bidan di sini, ya dalam memberikan edukasi, melakukan screening awal serta merujuk kasus yang dicurigai. Curiga aja dulu kita dari hasil screening kita, itu kita udah harus melakukan tindak lanjut atau kita melakukan rujuk ya. Habis itu screening yang dilakukan sesuai usia dan faktor risiko sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ya. Oke. Nah, di sini juga kita screening itu bukan tentang mencari penyakit. Nah, ini dulu statement dari Ibu ya. Screening bukan tentang mencari penyakit, tetapi tentang menjaga kehidupan. Sebagai tenaga kesehatan, mari kita jadi garda terdepan dalam membangun kesadaran perempuan akan pentingnya deteksi dini demi masa depan yang lebih sehat. Ya, oke. Sekian materi terkait tentang CA cervix dan CA mame atau screening CA cervix dan CA mame. Terima kasih, kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan silang. Oke, izin Ibu jawab ya. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang cukup bagus dan itu kemungkinan nanti ini yang ditanya oleh adik-adiknya di masyarakat gitu ya. Nah, ini kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan sadari itu 5-7 hari pasca haid atau 5-7 hari pasca menstruasi. Karena ini juga mengingat kondisi payudara dalam kondisi baik untuk dilakukan pemeriksaan, tidak dalam kondisi nyeri, tidak dalam. Oke, silakan dulu. Ibu bertanya mengenai screening CA cervix dan juga CA mame. Jadi untuk screening itu apakah memang dilaksanakan hanya untuk yang sudah menikah atau bagaimana? Nah, oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Tadi ada beberapa faktor CA cervix gitu ya. Salah satunya adalah hubungan seksual. Nah, kalau hubungan seksual ini yang biasanya kita tahu dia udah menikah atau belum. Namun untuk pertanyaan dulu itu kita bukan melihat dia udah menikah atau belum, tapi dia adalah kondisi hubungan seksual yang aktif, baik itu dia udah menikah maupun tidak menikah. Karena bisa kita lihat beberapa fenomena sekarang gitu ya. Mungkin di sini kita udah paham kondisi di mana kita melihat adanya maaf di sini misalnya pekerja seks gitu ya, atau memang ditemukan bahwa beberapa orang yang dengan kondisi mungkin salah pergaulan gitu. Tentu dia adalah pelaku seksual aktif. Nah, ternyata dia kalau kita lihat menikah juga menikahnya. Namun perlu kita tekankan di sini adalah perempuan yang memang seksual aktif. Gitu. Bagaimana dulu? Bisa dipahami? Oke. Ada lagi pertanyaan?